Di Kalimantan Timur, salah satu daerah penghasil dan pengekspor batubara terbesar di Indonesia, ada sebuah pertanyaan besar. Ketika tambang batubara tutup, apa yang sebenarnya terjadi bagi masyarakat di sekitarnya? Dan khususnya, bagaimana dampaknya bagi perempuan dan kelompok yang paling terpinggirkan? Pertanyaan tentang gender dan ketimpangan berlapis atau interseksionalitas ini biasanya belum menjadi arus utama dalam wacana besar tentang transformasi ekonomi dan transisi energi, terutama di negara-negara di belahan bumi selatan, di mana ketimpangan struktural telah membentuk kehidupan jauh sebelum tambang tutup. Untuk memperkaya pemahaman tentang isu ini, Della Institute melakukan riset dengan judul Ketimpangan yang Saling Bersilang dan Transisi Pasca Tambang di Kalimantan Timur. Riset ini merupakan bagian dari studi yang lebih luas yang bertajuk Empowering Women and Marginalized Communities in Indonesia's Coal Transitions yang diinisiasi oleh Wuppertal Institute dalam kerangka IKIJET, sebuah platform internasional yang mendukung transisi energi berkeadilan di negara-negara penghasil batubara seperti Indonesia, Kolombia, Chile, Afrika Selatan, Vietnam, Thailand, dan Mongolia. Video ini sendiri adalah ringkasan riset tersebut. Beberapa temuan dan nuans tidak dapat disampaikan sepenuhnya dalam format ini. Untuk membaca laporan lengkap, kunjungi jtknowledge.org. Riset ini dipandu oleh satu pertanyaan utama. Bagaimana penutupan tambang batu bara membentuk kehidupan perempuan dan kelompok marginal di Kalimantan Timur? Salah satu wilayah yang dianggap strategis dalam transisi Indonesia dari batu bara. Yang jarang didiskusikan adalah siapa yang menanggung beban dan risiko transisi, dan mengapa mereka yang menanggung paling banyak justru paling jarang didengarkan ataupun diuntungkan oleh program dan kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan ini, tim peneliti Della Institute menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami konteks, pengalaman hidup, makna, dan relasi kuasa. Riset dilakukan dalam 3 tahap. Pertama, tinjauan literatur tentang gender, marginalisasi, ekonomi batubara, dan transisi energi di Indonesia. Kedua, serangkaian konsultasi dan lokakarya dengan pemangku kepentingan di Samarinda pada April hingga Juni 2025 untuk memvalidasi pertanyaan riset dan memilih lokasi penelitian. Ketiga, penelitian lapangan di Kertabuana dan sekitarnya pada Agustus 2025 melalui 34 wawancara mendalam, 4 diskusi kelompok terarah, pengamatan terlibat, dan wawancara dengan perwakilan perusahaan tambang. Total 76 partisipan dilibatkan dengan mayoritas peserta perempuan atau sejumlah 52 partisipan. Riset ini tidak memandang gender semata sebagai soal laki-laki versus perempuan. Gender dipahami sebagai sistem relasi kuasa yang menentukan siapa mendapat akses ke apa, siapa menanggung beban apa, dan siapa yang suaranya didengar dan diperhitungkan secara serius dalam pengambilan keputusan. Riset ini juga menggunakan pendekatan interseksionalitas, sebuah cara melihat bagaimana berbagai relasi seperti gender, kelas, usia, status dan akses ke tanah, migrasi, etnisitas, dan lain sebagainya bersilang dan bekerja bersama-sama dalam membentuk pengalaman dan posisi sosial seseorang. Contohnya, perempuan lansia mungkin mengalami penutupan tambang secara berbeda dari perempuan muda, yang juga berbeda dari laki-laki kepala keluarga dengan akses ke aparat desa. Kertabuana
Desa yang menjadi lokasi studi kasus riset ini terbentuk pada 1980-an sebagai desa transmigrasi. Para pendatang dari Bali, Lombok, dan Jawa membangun sawah, mengembangkan sistem irigasi subak, dan menjadikan desa ini lumbung beras Kalimantan Timur. Memasuki awal 2000-an, tambang batu bara dengan metode open pit atau lubang tambang terbuka mulai meluas. 70 hingga 80% lahan pertanian beralih menjadi properti perusahaan. Sumber irigasi menjadi rusak. Debu, getaran, dan polusi menjadi bagian dari keseharian. Pada Februari 2022, satu perusahaan tambang resmi menutup operasinya setelah hampir 40 tahun. Meskipun beberapa tambang lain di sekitar desa masih beroperasi. Setelah tambang tutup, ada program reklamasi. Lahan bekas tambang diubah menjadi sawah. Perusahaan dan pemerintah menyebut program cetak sawah ini sebagai prestasi. Dan memang ada padi yang tumbuh, ada panen, dan penghasilan tambahan bagi petani yang mendapat jatah petak sawah. Tapi dari sekitar 5.600 warga desa, hanya sekitar 3% atau 148 petani yang mendapat akses ke lahan itu. Perusahaan menyatakan, secara umum mereka menargetkan program untuk orang-orang yang secara ekonomi kurang mampu dan membutuhkan, meskipun tidak ada kriteria khusus. Sementara menurut penuturan warga, siapa yang masuk ditentukan melalui sistem undian, tapi juga melalui kedekatan informal dengan aparat RT atau desa, sehingga yang paling membutuhkan belum tentu yang terpilih. Sementara itu, tidak ada yang tahu sampai kapan mereka boleh bertani di sana. Akses bisa dicabut kapan saja oleh perusahaan. Biaya bertani di lahan bekas tambang pun jauh lebih tinggi dari lahan biasa. Tanahnya keras, berbatu, dan butuh mesin untuk mengolah. Petani perempuan yang tidak punya akses ke keterampilan untuk mengoperasikan mesin harus membayar operator dengan biaya premium. Para buruh penggarap sawah pun menanggung risiko kerja yang nyata. Batuan tajam, semak berduri, dan kondisi lahan yang tidak stabil menyebabkan cedera. Lalu, ada pertanyaan yang beberapa kali kami dengar dari warga. Apakah hasil panen dari lahan bekas tambang ini aman dikonsumsi? Bagaimana dampak jangka panjangnya? Pasalnya, uji kelayakan hasil panen yang independen belum pernah dilakukan. Ketika tambang tutup, penghasilan menghilang tiba-tiba. Dan tidak semua orang punya pilihan dan jaring pengaman sosial yang sama untuk menghadapinya. Rumah tangga yang tak punya tanah tidak bisa langsung kembali bertani. Pekerja di atas 40 tahun sulit mendapat pekerjaan baru. Banyak keluarga pendatang tidak punya jaring pengaman sosial untuk bersandar. Beban besar pun jatuh pada perempuan yang selama ini sudah menopang rumah tangga di balik layar. Perempuan kerjanya 24 jam, kata seorang peserta FGD. Bangun dini hari, memasak, mengurus rumah, merawat anak atau cucu. Sebagian ada yang bertani, berjualan online, juga melakukan kerja-kerja komunitas di tingkat RT dan RW. Perempuan yang bekerja di ekonomi sekitar tambang, seperti warung, catering, dan laundry, termasuk pekerja seks perempuan sebagai kelompok paling rentan, tidak pernah dianggap dan tercatat sebagai pekerja, sehingga tidak mendapat dukungan atau terlibat dalam program transisi. Di sekitar danau bekas tambang, para pembudidaya ikan yang menginvestasikan pesangon untuk budidaya keramba di danau bekas tambang mengalami kegagalan panen karena airnya asam. Ironisnya, mereka sempat menerima sertifikat sebagai contoh sukses aquaculture pasca tambang. Anak-anak muda di Kertabuana tahu ada yang tidak adil. Mereka melihat kerusakan lingkungan, mereka sadar program tidak menjangkau yang paling membutuhkan. Tapi mereka jarang bicara terbuka.
Informasi soal program sering baru diketahui setelah kuota peserta sudah terisi. Keterlibatan perempuan hampir selalu disalurkan lewat PKK, kelompok yang dirancang untuk ibu rumah tangga yang sudah menikah. Perempuan muda dan remaja sulit mendapat tempat di sana. Di lain sisi, mimpi masa depan di desa ini masih sangat dibentuk oleh tambang. Menantu ideal adalah yang bekerja di tambang. Dalam diskusi kelompok, salah satu perempuan muda membuat gambar ilustrasi untuk kondisi mereka, macan ompong. Mereka tahu ada yang salah, punya suara, tapi tidak punya ruang yang nyaman dan aman untuk menyampaikan. Dalam transisi energi berkeadilan, perspektif keadilan sosial dan lingkungan seharusnya menjadi landasan, bukan cuma tempelan. Tapi apa yang kami temukan dalam riset ini adalah penutupan tambang menjadi proses sosial yang cenderung mereproduksi dan menata ulang ketimpangan yang ada. Mereka yang sudah paling rentan sebelum tambang tutup adalah mereka yang juga paling banyak menanggung beban dan risiko sesudahnya. Perempuan dari rumah tangga kelas pekerja, pekerja ekonomi informal, rumah tangga tanpa lahan. Bukan karena nasib, tapi karena sistem sosial ekonomi yang tidak dirancang untuk mengutamakan kesejahteraan mereka. Ada juga satu mekanisme konkret yang membuat pola ini berulang. Kewajiban perusahaan seringkali dikomunikasikan dan dianggap sebagai kemurahan hati. Reklamasi, program pemberdayaan, rehabilitasi lingkungan, semua itu adalah kewajiban hukum dalam izin usaha pertambangan, bukan hadiah. Ketika warga sadar dan tahu hak-hak mereka, hal tersebut bisa menjadi titik awal untuk bisa menuntut akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang lebih proporsional. Dari riset ini, ada 6 hal yang kami rekomendasikan kepada pemangku kepentingan dan mitra pembangunan yang bekerja di Kalimantan Timur. Pertama, sampaikan dengan jelas bahwa reklamasi dan program pasca tambang adalah kewajiban hukum, bukan kemurahan hati. Kedua, perluas definisi siapa yang berhak mendapat dukungan transisi. Bukan hanya pekerja tambang formal yang kebanyakan laki-laki, tapi semua yang hidupnya bergantung pada ekonomi tambang. Ketiga, pastikan dan jelaskan hak atas lahan, sampai kapan dan dengan syarat apa mereka bisa bertani di lahan itu. Keempat, bangun infrastruktur perawatan dan sosial yang berkualitas sebagai komponen program transisi, misalnya akses ke air bersih, layanan kesehatan, fasilitas penitipan dan perawatan anak, lansia, maupun penyandang disabilitas. Kelima, ciptakan ruang partisipasi bermakna yang beragam, inklusif, dan punya kekuatan nyata dalam pengambilan keputusan, bukan sekedar formalitas. Keenam, akui dan kompensasi kerugian yang sudah terjadi, sistem irigasi yang hancur, air yang tercemar, lahan pertanian dan hutan yang hilang, yang merupakan akibat dari rangkaian keputusan-keputusan yang bisa dimintai akuntabilitas atau pertanggungjawabannya. Riset ini ada karena 76 orang di Kertabuana, Tenggarong Seberang, dan sekitarnya mau berbagi dan bercerita. Cerita mereka kini menjadi dokumen yang kami kembalikan kepada mereka dan kepada siapapun yang punya tanggung jawab untuk membuat transisi ini lebih adil. Apa yang Anda dengar dan lihat di sini adalah ringkasan. Banyak cerita, nuansa, dan analisis yang tidak bisa muat dalam beberapa menit video. Kami mengundang Anda untuk membaca laporan lengkapnya di jtknowledge.org.